Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rikika Channel. Dan pengalaman horor kali ini diceritakan oleh salah seorang teman bernama Mbak Arini, dan dialami saat Mbak Arini ini masih duduk di bangku SMA. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini saya alami saat masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Saat itu saya harus tinggal sendirian di rumah karena ayah sedang dirawat di rumah sakit dan ibu harus ikut menginap di rumah sakit untuk menjaganya. Itu adalah untuk pertama kalinya saya harus tinggal sendirian di rumah. Saya tidak merasa takut sama sekali karena sebelum-sebelumnya ya memang tidak pernah terjadi apa-apa di rumah. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Selepas maghrib, saya mulai merasa suasana rumah terasa lebih sepi dan mencekam. Untuk membunuh perasaan tidak nyaman itu, saya menyetel TV dengan volume sedikit keras dan ngobrol dengan ibu saya melalui telepon. Menjelang pukul 10, saya mulai mengantuk. Jadi saya menyudahi obrolan dengan ibu dan mematikan TV. Saya berusaha menepis segala pikiran buruk yang melintas. Saya menutup wajah dengan selimut dan segera tertidur. Tiba-tiba saya terbangun karena dikejutkan oleh suara piring atau gelas yang pecah di dapur. Saya berkata dalam hati, mungkin tikus. Tapi kemudian pikiran saya yang lain menyeruak. Bagaimana kalau ada pencuri yang masuk ke rumah? Entah mendapatkan keberanian dari mana, saya bangkit dari tempat tidur dan mengendap-endap menuju dapur. Tangan saya refleks menyambar tongkat kasti yang berada di depan kamar. Ya, kalau diingat-ingat lagi sekarang, memang tindakan saya saat itu bisa dibilang sangat bodoh ya. Setiba di dapur, tidak ada siapa-siapa. Namun terlihat ada pecahan piring dan gelas di lantai. Wah, tikus nih, pikir saya. Namun tiba-tiba, saya dikejutkan oleh bunyi kompor yang menyala. Cetek! Dan kompor memang menyala, tanpa ada yang menyalakannya. Dengan tubuh gemetar, saya berjalan ke arah kompor dan mematikannya. Namun, kompor itu segera menyala kembali. Lalu, mati. Lalu menyala kembali. Mati, menyala lagi, mati, menyala lagi. Cetek, cetek, cetek. Tubuh saya membeku melihat tombol kompor bergerak-gerak sendiri, menyalakan dan mematikan kompor. Dan di tengah keadaan itu, saya kembali terlonjak saat dari arah ruang makan terdengar suara kursi diseret-seret. Dengan panik, saya pun menuju ke ruang makan. Dan rasanya seperti mau pingsan saat melihat kursi-kursi bergerak-gerak maju mundur seperti ada yang sedang memainkannya. Sementara dari arah dapur, suara kompor yang dimati nyalakan masih terdengar, berpadu dengan suara derit kursi-kursi yang masih saja bergerak maju mundur. Rasanya sudah tidak tahan. Andai saya bisa pingsan saat itu, saya lebih memilih pingsan saja. Sambil menangis, saya berlari ke kamar dan segera menelepon ibu, memintanya pulang saat itu juga. Dan karena mendengar suara saya yang panik disertai tangis, ibu pun segera pulang. Setelah mendengar cerita saya, ibu memang tampak terkejut. Tapi dengan tenang, beliau segera menyuruh saya berkemas dan mengajak saya ikut menginap di rumah sakit. Dan sesampai di rumah sakit, barulah ibu menceritakan semuanya. Jadi ternyata rumah kami itu memang ada penunggu yang tak kasat mata.
Ibu dan ayah juga cukup sering diganggu. Sebetulnya mereka sudah merencanakan untuk pindah rumah, namun tabungan mereka belum cukup untuk pindah ke rumah baru. Selama ini saya belum pernah mendapatkan gangguan. Jadi ayah dan ibu berpikir bahwa para penunggu itu hanya mengganggu mereka berdua saja. Oleh karena itu, saat saya mendapatkan gangguan untuk pertama kalinya, ayah dan ibu merasa sangat terkejut dan kemudian memutuskan untuk mengajak saya ikut menginap di rumah sakit. Dan semenjak kejadian itu, saya tidak pernah mau lagi ditinggal sendiri di rumah. Dan ya, memang para penunggu di rumah itu hanya muncul saat saya sendirian semalaman. Sejak saya tidak pernah lagi sendirian, mereka pun tak pernah mengganggu saya lagi. Tapi entah kenapa ayah dan ibu saya tetap sering mendapatkan gangguan dari mereka. Dan beberapa tahun kemudian ayah dan ibu akhirnya memiliki tabungan yang cukup untuk kemudian pindah ke rumah baru. Nah, itu dia pengalaman dari Mbak Arini. Adakah di antara teman-teman yang juga pernah mengalami kejadian serupa? Tinggal di rumah angker atau rumah yang ada penunggunya? Yuk berbagi cerita di kolom komentar.